Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena masih tetap setia bersama Madate TV, channel kesayangan kita semua. Bila bertanya, siapa musuh besar kita dalam sejarah? Jawabannya mungkin tidak akan menyebut seluruh penjajah Eropa yang pernah menembakkan meriamnya ke banyak pelabuhan di Nusantara. Melainkan, kita hanya menemukan jawaban tegas, yakni Belanda. Maka tak heran bila terkadang kita bisa sedikit toleran terhadap persekutuan dengan Portugis, Inggris, dan Spanyol yang dalam riwayat sejarahnya juga pernah menumpahkan darah di Nusantara. Sebab label pengkhianat hanya akan disematkan terhadap praktik kemitraan dengan Belanda. Walau demikian, persekutuan dengan Belanda dalam kajian sejarah ternyata masih juga memiliki pembelaan, bahkan dalam situasi tertentu dianggap sebagai langkah politik cerdas yang mengakibatkan beberapa wilayah atau kerajaan di Nusantara lebih memilih menggantungkan nasib hingga menjadi abdi Belanda dan menikmati kebesaran sebagai konsekuensi logis dari sebuah pertemanan yang strategis. Berkaitan sikap bersahabat dari beberapa penguasa lokal terhadap Belanda, kali ini Madate TV akan mengurai kisah berbeda yang terjadi di pesisir barat Sulawesi, di mana konfederasi kerajaan-kerajaan Mandar sejak awal persinggungannya dengan penjajah Eropa telah membuat garis tegas dengan menjauh dari Belanda. Hal ini menjadi menarik sebab di saat Negeri Buton dapat berbangga menjadi kerajaan yang tak pernah dijajah sebagai buah manis dari persahabatan dengan Belanda, juga posisi Ternate yang terbebas dari ancaman kerajaan di sekitarnya, serta Arung Palaka, penguasa besar dari Bone, yang dengan sukarela menjadi gerbang besar bagi Belanda untuk memonopoli perdagangan di Sulawesi. Maka Mandar sejak Perang Makassar abad ke-17 justru meninggalkan iming-iming keuntungan yang ditawarkan Belanda bersama Arung Palaka, lalu menolak perjanjian Bungaya pada tahun 1667 hingga tetap bersikukuh di depan Arung Palaka saat perjanjian Lanriseng disepakati. Penguasa Mandar secara garis besar hanya menginginkan dua hal saat perjanjian Lanriseng yang kemudian diterima oleh Arung Palaka dan Belanda. Dua poin besar yang disyaratkan penguasa Mandar saat itu bukan sekedar pemanis atau semacam peluru hampa tak bergaung, melainkan menjadi prinsip yang kemudian diwariskan kepada penguasa Mandar selanjutnya hingga puluhan tahun. Tapi sebelum kita lanjut mengurai dua poin ini, kami senantiasa meminta teman-teman untuk mendukung channel ini dengan memberi like, komen, share, dan subscribe, serta mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan pada pembaruan video selanjutnya. Dalam Lontara Pattorio Loang Mandar dikisahkan tentang Marakdia Balanipa Mandar yang bernama Kakanna Ieda, bergelar Pamarica, yang tidak lain adalah putra Pakacoco, Marakdia ke-35. Pamarica disebutkan sempat dua kali menjabat sebagai Marakdia Balanipa, yakni Marakdia ke-39 dan ke-41. Di masa kepemimpinan Pamarica sebagai Marakdia, di luar wilayah Mandar di saat yang bersamaan sedang terjadi banyak peristiwa besar, antara lain kedatangan Inggris menggantikan Belanda sekaligus sebagai pihak yang mengalahkan kerajaan Bone di Rompe Gading.
Setelah penghancuran Rompe Gading, Inggris mengirim utusan ke Mandar pada tahun 1814 meminta agar Mandar datang menemui Inggris sebagai bentuk pengakuan atas kebesaran Inggris pasca kemenangan di Rompe Gading. Saat itu, Marakdia Pamarica mengutus beberapa anggota Hadat, namun pihak Inggris tetap meminta Marakdia Pamarica yang datang. Setelah pergantian kekuasaan dari Inggris kepada Belanda, tahun 1816, 7 kerajaan Bakbana Winanga, yakni Kerajaan Balanipa, Sendana, Banggai, Pamboang, Mamuju, Tapalang, dan Binuang, dipimpin Marakdia Pamarica, sempat berada di ujung pandang memenuhi panggilan Belanda yang dalam pertemuan itu turut pula dihadiri oleh Raja Bone untuk memperbarui perjanjian dan pengakuan kekuasaan. Merujuk pada Lontar Rapatorio Loang, pertemuan tersebut dikisahkan sebagai berikut. Berkatalah Arumpone, bagaimana pertimbangan kalian 7 Bakbana Winanga? Bersediakah kalian tunduk kepada kompeni? Berkata orang Mandar, kami tidak keberatan sepanjang adat kami yang diberlakukan. Arumpone kemudian menjawab, saya setuju kalau orang Mandar takluk kepada kompeni. Lalu berkatalah Mandar, kami tidak biasa diatur oleh kompeni karena tidak sesuai dengan perjanjian di Lanriseng. Kami takut kepada Belanda. Berkatalah Arumpone, jangan takuti Belanda. Saya yang menjadi taruhannya. Kemudian perwakilan Belanda menyelah pembicaraan dengan mengambil dokumen berisi peraturan leluhur Marakdia Balanipa, lalu dibacakan oleh juru bahasa, tapi segera dihentikan oleh Marakdia Sendana dengan berkata, kami tidak biasa seperti itu. Kami 7 Bakbana Winanga, aturan kami sudah diwariskan oleh raja-raja terdahulu, mengatakan jangan peduli omongan orang Belanda kalau tidak diketahui Bone. Demikianlah kesepakatan di Lanriseng dan Salemo antara Mandar dengan Bone. Juru bahasa kemudian menyerahkan dokumen itu ke Arumpone untuk dibacakan kembali, namun Marakdia Sendana tetap menolak. Marahlah Arumpone dan berkata, mengapa Anda melarang surat itu dibaca? Apakah mau melawan Bone bersama Belanda? Kemudian Marakdia Pamarica yang menjawab, kami setia kepada Bone, asal adat kami yang dipakai. Kami tidak mau bersahabat dengan Belanda karena bertentangan dengan amanat leluhur kami. Di tengah kebuntuan komunikasi, situasi semakin genting ketika dalam pertemuan ini Belanda juga menginginkan supaya orang Mandar mengambil surat bila hendak ke Jakarta, dan muatan buah kelapa menjadi pas jalan. Kemudian dilanjut bahwa Belanda juga menghendaki agar perahu dagang dari Mandar wajib mengambil surat bila memasuki Maros dan Segeri. Untuk hal ini, Marakdia Sendana yang mengajukan penolakan karena menganggap tidak demikian tradisi pedagang Mandar. Dari semua ketentuan yang coba diterapkan Belanda, keinginan untuk membuat benteng pertahanan di Baurung, Rangas, dan Mampie, hal inilah yang paling ditolak keras oleh penguasa Mandar dengan mengatakan, apabila Belanda membangun benteng di Mandar, maka hapus perjanjian Lanriseng. Saat itu Arumpone berkata, saya kira baik Marakdia bila kita perbarui kembali kesepakatan leluhur kita antara Mandar dengan Bone disaksikan oleh kompeni.
Maradia Sendana menjawab, "Mana yang dimaksud memperbarui kesepakatan leluhur kita? Tidak ada tradisi orang Mandar bekerja sama dan berjanji dengan Belanda." Meskipun mendapat bujukan dan tekanan dari Bone bersama Belanda, Mandar tetap pada pendiriannya untuk tidak menjalin hubungan apapun dengan Belanda. Negosiasi berjalan alot, hingga akhirnya Bone bersama Belanda melunak dan terpaksa menerima kembali kesepakatan terdahulu di Lanriseng dan Salemo, dengan 2 poin yang menjadi pegangan orang Mandar turun-temurun, yakni pertama, Mandar tetap berpijak pada adat dan kebiasaannya sendiri. Kedua, Mandar tidak ingin berurusan dengan Belanda. Atas kesepakatan ini, penguasa Mandar berkata, "Kami sangat gembira dan bersyukur kalau Anda menghargai perkataan kami. Kami dukung Bone sepanjang adat kami yang kami pakai." Kesepakatan di ujung pandang yang dihadiri Pamarica Maradia Balanipa ini memberi gambaran betapa kerasnya penolakan Mandar untuk bekerja sama dengan Belanda. Segala urusan yang berkaitan dengan Belanda dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan di Mandar selalu diperantarai oleh Bone sebagai pihak yang terikat perjanjian dengan Mandar, sekaligus yang menjamin bahwa Belanda tidak akan membawa kerusakan kepada Mandar. Adapun penguasa Mandar di akhir abad 19 yang cenderung berpihak kepada Belanda, dengan sendirinya selalu memicu konflik di kalangan bangsawan itu sendiri, dan Maradia tersebut akan diturunkan dari jabatannya atas nama adat dan kebiasaan. Tentu tidak mudah mempertahankan adat dan kebiasaan di tengah kepentingan ekonomi dan politik kekuatan-kekuatan besar. Namun, Maradia Pamarica mewakili negeri Mandar telah bersumpah bersama Bone dengan mencabut kerisnya, lalu diadukkan ke air dan berkata, "Keris ini kuadukkan di air. Di luar dia menikam, masuk ke sarungnya pun menikam. Ia tercabut kalau Bone bersama Belanda mengkhianati kami." Demikianlah Mandar. Ada asimimangan nanape puang.